Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, kali ini kita akan mempelajari materi tentang larutan penyangga atau buffer atau dapar. Mari kita ingat sebentar tentang teori asam basa Brownstedt-Lowry. Kenapa? Karena dalam teori asam basa Brownstedt-Lowry, nanti dalam reaksi-reaksi larutan penyangga kita masih menggunakan teori asam basa Brownstedt-Lowry. Asam menurut Brownstedt-Lowry adalah donor proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Dalam teori asam basa Brownstedt-Lowry ada pasangan asam basa konjugasi. Nah, itu nanti yang dijadikan dasar pada larutan penyangga reaksi-reaksinya. Selanjutnya, kompetensi dasar dalam larutan penyangga yaitu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH dan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Tahukah kalian apa yang akan terjadi bila di dalam mulut kita tidak diproduksi air ludah? Mari kita pikir bersama, gigi dapat larut jika dimasukkan pada larutan asam yang kuat. Email gigi yang rusak dapat menyebabkan kuman masuk ke dalam gigi. Air ludah dapat mempertahankan pH pada mulut sekitar 6,8. Air liur mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan. Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang larutan penyangga. Nah, larutan penyangga, apa sih sebenarnya larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat digunakan untuk mempertahankan pH pada rentang tertentu. Jadi larutan penyangga nanti itu terdiri dari larutan penyangga suatu asam lemah dengan basa konjugasinya, misalnya CH3COOH dan CH3COO-, atau basa lemah dengan asam konjugasinya yaitu NH4OH dan NH4+. Jenis larutan penyangga itu ada dua, yaitu larutan penyangga asam yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Karena asam lemah tersebut, maka pH-nya lebih kecil dari 7. Yang kedua, larutan penyangga basa, yaitu larutan yang terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. pH lebih besar dari 7. Kemudian mekanisme kerja larutan penyangga. Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa dengan asam dan basa konjugasinya, sehingga dapat mengikat baik ion H+ maupun ion OH-, sehingga penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat tidak mengubah pH-nya secara signifikan atau saat dilakukan pengenceran. Jadi, nanti dalam mekanisme kerja larutan penyangga, jika ditambahi asam atau basa kuat atau tambahi air atau yang disebut dengan pengenceran, tidak mempengaruhi pH karena perubahannya hanya sedikit sehingga secara signifikan dianggap tidak merubah pH. Nah, bagaimana mekanisme kerja larutan penyangga? Mari kita perhatikan bersama kerjanya dari CH3COOH dan CH3COO-. Perhatikan reaksi berikut. CH3COOH terure, reaksi bolak-balik karena dia lemah, jadi terurai sebagian menghasilkan CH3COO- dan H+. Tentunya kalau dia lemah mempunyai harga konstanta kesetimbangan karena dia terurai sebagian. Kemudian CH3COONA itu terurai menjadi CH3COO- dan Na+. Perhatikan di sini ada CH3COO- pada reaksi 1 dan reaksi 2. Sekarang jika ditambah sedikit asam, bagaimana? CH3COO- ditambah asam, maka CH3COO-nya akan berkurang, sedangkan CH3COOH-nya akan bertambah. Jadi reaksi bergeser ke kanan karena ditambah H+. Sekarang jika ditambah sedikit basa, bereaksi dengan asam konjugasi. CH3COOH plus OH- akan berkurang sehingga menjadi CH3COO- dan H2O sehingga produknya akan bertambah. Mekanisme larutan penyangga basa mestinya mengandung basa lemah, misalnya NH4OH. NH4OH itu terurai menjadi NH4+ dan OH-. Kemudian NH4Cl
ini dari pasangannya misalnya NH4OH bereaksi dengan HCl menghasilkan NH4Cl terurai menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, di sini ada NH4+. NH4+ ini terurai menjadi NH3+ H+. Nah, ini adalah NH4+ ini sesuai dengan teori asam basa bronzofluorure, dia akan donor proton sehingga dia disebut asam. NH3 adalah akseptor proton sehingga dia disebut basa. Nah, NH3 nanti akan bereaksi dengan H2O menjadi NH4OH sehingga jika ditambah asam bereaksi dengan basa konjugasi NH3 ditambah H+, maka di sini akan berkurang, produknya bertambah NH4+-nya. Ditambah basa bereaksi dengan asam konjugasi. Jadi NH4+ tambah OH- di sini berkurang, produknya akan bertambah menghasilkan NH4OH. Nah, bagaimana perhitungan pH larutan penyangga asam? Kita lihat dulu reaksinya. Penyangga asam berarti asamnya yang lemah, CH3COOH misalnya, terurai menjadi CH3COO- dan H+. Kita sebut reaksi 1. CH3CONA terurai menghasilkan CH3COO- dan Na+. Reaksi 2. Karena reaksi 1 dan reaksi 2 yang ada konstanta kesetimbangannya adalah reaksi yang terurai sebagian, maka Ka pada reaksi 1 sama dengan konsentrasi CH3COO- kali konsentrasi H+ dibagi konsentrasi CH3COOH. Nah, ini pindah ruas. H+, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi CH3COOH dibagi konsentrasi CH3COO-. Kita sebut CH3COOH adalah konsentrasi asam. Kemudian konsentrasi CH3COO- adalah konsentrasi basa konjugasi. Okay. Jadi CH3COOH sama dengan asam lemah, CH3COO- sama dengan basa konjugasi. Karena pada reaksi tadi ada CH3COO- sebanyak 2 kali, sehingga CH3COO-nya atau basa konjugasinya ya dijumlahkan, yaitu CH3COO- 1 pada reaksi 1 ditambah CH3COO- pada reaksi 2 sehingga menghasilkan H+ sama dengan Ka. Kita kembali ke atas tadi, yaitu konsentrasi asam lemah atau A tadi dibagi basa konjugasinya atau BK tadi. Nah, atau H+ tadi yang konsentrasi asam lemah plus basa konjugasi kita sebut dengan mol garam. Jadi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam. Ini hanya untuk memudahkan. Sebenarnya teorinya adalah basa konjugasi. Nah, bagaimana pH-nya? pH-nya sama pada saat kita menghitung pH asam lemah, basa lemah, atau asam kuat, basa kuat, yang namanya pH mestinya min log konsentrasi H+. Waktu itu Sorensen yang membuat bilangan negatif logaritma. Nah, bagaimana jika valensi atau jumlah anion sisa asam yang dilepaskan oleh garam lebih dari 1, misalnya CH3COO 2 kali Ba. Ini misalnya reaksi CH3COOH plus BaOH 2 kali, asam lemah dan basa kuat, hasilnya kan mestinya CH3COO 2 kali plus CH3CO 2 kali Ba plus H2O. Nah, karena di sini ada valensi 2, maka H+ sama dengan Ka kali mol asam per valensi kali mol garam. Nah, valensinya berapa? Ya 2 ini tadi. Oke. Kemudian pH larutan penyangga basa. Nah, ini NH4OH adalah basa lemah. NH4OH ini akan terurai menghasilkan NH4+ dan OH-. Kemudian NH4Cl ini terurai hasilnya NH4+ dan Cl-. Sama pada larutan penyangga asam tadi, karena pada reaksi yang pertama adalah yang lemah, sehingga dia mempunyai harga konstanta kesetimbangan. Karena dia basa, berarti kita buat konstanta kesetimbangan basa. Sama dengan hasil reaksi, konsentrasi hasil reaksi dibagi dengan konsentrasi pereaksi, yaitu konsentrasi NH4+ kali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi NH4OH. Nah, OH- sama dengan Kb kali konsentrasi NH4OH dibagi konsentrasi NH4+. Nah, ini kita sebut basa lemah, kemudian asam konjugasi.
gasi, atau nanti memudahkan OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol garam. Nah, mol garam ini sebenarnya adalah asam konjugasi. Perhitungan pH-nya bagaimana? Kita harus melalui pOH dulu. pOH sama dengan menlo konsentrasi OH-. pH sama dengan 14 min pOH. Bagaimana jika senyawanya itu nanti NH42 kali SO4 hasil reaksi dari NH4OH plus H2SO4? Mestinya kalau NH4OH plus H2SO4 direaksikan akan menghasilkan NH4 2 kali SO4. Maka OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah per valensi kali mol garam. Berapa valensinya? Yaitu 2. Sebenarnya sama di sini. Karena valensinya 1 tidak usah ditulis. Nah, sekarang fungsi larutan penyangga. Banyak sekali kegunaan atau fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, adanya larutan penyangga ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti obat-obatan, fotografi, industri kulit, dan zat warna. Selain aplikasi tersebut, terdapat fungsi penerapan konsep larutan penyangga dalam tubuh manusia, seperti pada cairan tubuh. Cairan tubuh ini bisa dalam cairan intrasel maupun cairan ekstrasel, di mana sistem penyangga utama dalam cairan intrasel seperti H2PO4- dan HPO42- yang dapat bereaksi dengan suatu asam dan basa. Adapun sistem penyangga tersebut dapat menjaga pH darah yang hampir konstan, yaitu sekitar 7,4. Kemudian fungsi berikutnya adalah menjaga pH pada plasma darah agar berada pada pH berkisar 7,35 sampai 7,45, yaitu dari ion HCO3- dengan ion Na+. Apabila pH darah lebih dari 7,45 akan mengalami alkalosis. Akibatnya terjadi hiperventilasi atau bernafas berlebihan, muntah hebat. Apabila pH darah kurang dari 7,35 akan mengalami asidosis. Akibatnya jantung, ginjal, hati, dan pencernaan akan terganggu. Fungsi yang selanjutnya adalah menjaga pH cairan tubuh agar ekskresi ion H+ pada ginjal tidak terganggu, yaitu asam dihidrogen fosfat H2PO4- dengan basa monohidrogen fosfat HPO4- Selain itu, penerapan larutan penyangga ini dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada obat tetes mata, kosmetik, itu menggunakan larutan penyangga. Agar apa? Agar mempertahankan pH, agar tidak cepat rusak. Ya. Kita latihan soal untuk soal-soal yang sudah kita bahas tadi. Ini adalah soal tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan A. 10 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan 10 ml CH3COOA 1 molar. Nah, ini otomatis sudah ini ada asam lemah, ini ada basa konjugasinya atau garamnya, ya. Yang B, 20 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan 10 ml larutan KOH 0,1 molar. Yang C, 40 ml larutan NH3 0,1 molar dengan 4 ml larutan NH4Cl 0,1 molar. Ka CH3COH diketahui 1 kali 10⁴, Kb-nya 1 kali 10⁴. Nah, coba kita selesaikan bersama soal yang A. Ini langsung karena CH3COOH-nya sudah diketahui, asam lemahnya CH3CONA, basa konjugasinya atau garamnya sudah diketahui. Kita hanya mencari molnya. Mol asam, ya, CH3COOH sama dengan 10 kali 0,1 karena mol adalah volume kali molaritas, sehingga 10 kali 0,1 sama dengan 1 mili mol. Nah, karena di sini adalah mililiter, jadi milimol. Boleh kita masukkan milimol, boleh kita memasukkan mol. Sekarang mol garam sama dengan mol CH3COO- sama dengan
COO- ini kan sama dengan CH3COONA tadi, maka disebut basa konjugasi atau garam. Molnya yaitu 10 kali 1, berarti 10 milimol. Sehingga H plusnya sama dengan Ka kali milimol asam lemah per mol garam. Nah, Ka-nya kan 1 kali 10⁻⁵. Mol asamnya adalah 1 milimolnya, mol garamnya adalah 10. Sehingga H plus sama dengan 10 pangkat min 6. Maka pH-nya berapa? pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Sama dengan min log 10 pangkat min 6 adalah 6. Sekarang penyelesaian soal yang kedua. Tadi 10 ml basa kuat KOH 0,1 molar, 10 milimol KOH. Ini kalau dikalikan kan menghasilkan 1 milimol KOH. Akan bereaksi dengan 20 ml asam lemah CH3COOH 0,1 dikalikan menghasilkan 20 kali 0,1 2 milimol CH3COOH menghasilkan air dan garam. Ingat dalam reaksi asam basa bahwa asam ditambah basa akan menghasilkan garam dan air. CH3COOH ditambah KOH, ini kita tuliskan OH-nya. Boleh tidak dituliskan KOH? Boleh, sangat boleh. CH3COOH plus KOH menghasilkan CH3COONA plus H2O atau CH3COOH plus OH- menghasilkan CH3CO- plus H2O. Karena koefisiennya sudah setara atau sama semua 1, 1, 1, kita buat mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula ada 2 milimol CH3COOH. Dari mana? Dari perhitungan tadi. Ya, ini 2 milimol. OH-nya dari KOH tadi, yaitu 1 milimol. Karena koefisien 1 yang bereaksi, yang mula-mula CH32, KOH-nya 1, maka yang paling kecil siapa ya? 1, karena koefisiennya sama. Sehingga yang bereaksi adalah 1. 1, OH-nya 1, CH3COOH-nya 1, CH3COO-nya 1, H2O-nya 1. H2O boleh ditulis, boleh tidak, karena dalam perhitungan nanti tidak mempengaruhi. Nah, di sini perhatikan, ini tanda min hanya untuk menunjukkan bahwa reaksi itu semakin berkurang, sehingga reaksi itu dikurangi 2 dikurangi 1, 1. 1 dikurangi 1 habis. Tidak ada ditambah 1, 1. Ini sama, tidak ada ditambah 1, 1. Ingat bahwa karena dia asam lemah, maka konsentrasi H plus sama dengan Ka kali milimol asam lemah per mol garam. H plus sama dengan 10 pangkat min 5, Ka-nya tadi, kali 1 per 1. Nah, ini kan habis. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H plus, sehingga pH sama dengan min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Kemudian soal yang C. Ya, soal yang C, larutan penyangga dengan NH3 sebagai basa lemah dan NH4Cl sebagai garam asam konjugasinya, sebagai garam atau asam konjugasi. Kita lihat mol basa lemah sama dengan ini sebagai garam atau asam konjugasi. Mol basa lemahnya berapa? Yaitu 40 ml kali 0,1. Sehingga menghasilkan 4 milimol. Kemudian mol garamnya berapa? Mol NH4 plusnya yaitu 4 kali 0,1 sehingga menghasilkan 0,4 milimol. Nah, karena dia basa lemah sehingga OH-. OH- sama dengan Kb kali konsentrasi mol basa lemah per mol garam. OH- kita masukkan basa lemahnya berapa? Tadi adalah 4, kemudian garamnya adalah 0,4. Kalau ini tidak usah direaksikan karena sudah diketahui langsung basa lemah dengan garamnya ya, atau asam konjugasinya, sehingga langsung saja masukkan ke rumus. Kb-nya tadi kan 10 pangkat min 5 kali 4 per 0,4 sehingga 10 pangkat min 4. Nah, ini 4 kan habis. Nah, 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 1 itu kan 10 pangkat min 4 sehingga POH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 10 pangkat min 4 sama dengan 4. Maka pH sama dengan 14 min POH. 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Nah,
kita ingat-ingat kembali bahwa pH asam jika nanti penyangga asam lemah, maka pH hasilnya lebih kurang dari 7, kalau basa lemah lebih dari 7. Ya, terima kasih. Demikian untuk materi selanjutnya, yaitu tentang hidrolisis. Selamat ketemu kembali sahabat rumah belajar. Tetap semangat untuk belajar dan terus belajar. Bersemangat berkarya, kemudian selalu belajar dan berdoa. Semoga sukses semua. Salam sahabat rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.